Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kita, para alim ulama, para asatidzah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para imam, para khatib, segenap takmir, pengurus masjid dan musholla yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa Bagan Jaya beserta seluruh jajaran pemerintahan, Bapak Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, DPD beserta anggota yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak calon wakil Bupati wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang mau, siapa yang suka, Pak, coba Bu, mau Bu, mau apa? Siapa yang mau, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, Allah luaskan rizkinya, falyasil rahimah. Siapa yang mau Allah luaskan rizkinya, maka yang pertama jalin silaturahim. Keutamaan silaturahim itu yang pertama akan diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan silaturahim yang kita jalin pada malam hari ini, Allah akan luaskan rizki kita semua. Amin Allahumma. Kurang semangat amin ya. Sekali lagi, yang tidak mengaminkan kalau masih bujang, masih gadis, mudah-mudahan jomblo selamanya. Ulangi, mudah-mudahan dengan silaturahim yang kita jalin pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah akan luaskan rezeki kita semua. Amin Allahumma. Kenapa yang sudah menikah yang semangat aminnya? Dan Bapak Ibu, Rasul itu wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak mengatakan berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Tapi yang disampaikan oleh baginda Rasul itu adalah wahyu. Kata baginda Rasul, siapa yang mau Allah luaskan rizkinya, maka sambunglah tali silaturahim. Boleh kita buktikan Bapak Ibu? Kata baginda Rasul, siapa yang mau Allah luaskan rizkinya, maka sambunglah silaturahim. Malam hari ini kita silaturahim dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu lihat apa yang ada di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing. Ada apa Pak? Ada nasi. Iya juga nasi. Belum dibuka ini. Ibu ada? Ada. Bapak-bapak ada. Saya ada semangka. Tapi nasi tak ada pada dia.
ada air, adalah segar, ada semangka. Ini rizki atau bukan? Ini satu contoh kecil rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mau silaturahim malam hari ini, insya Allah nanti di akhirat sudah Allah persiapkan rizki yang sangat besar, sebab kita mau dan suka silaturahim. Amin, Allahumma amin. Dan kita bersyukur dapat silaturahim dengan Bapak Haji Dani M. Nur Salam. Syukur kita dapat silaturahim dengan untung-untung nanti Pak dapat lagi jalan dibangun. Alhamdulillah. Enak Bapak Sar gitu. Nah, kan ada juga tambahan. Nah, bagus itu hikmah silaturahim. Insya Allah Allah berikan kebaikan. Malam ini dengan berkah silaturahim jumpa rupanya dengan Pak Dani. Nah, saya Pak jujur aja sering jumpa beliau nih. Tapi baru malam inilah kumpul-kumpul ngobrol dengan beliaunya. Sering juga jumpa, tapi jumpa itu karena kesibukan, apalagi beliau pada jadwalnya kan. Nah, ya hanya sekedar paling tegur sapa. Tapi malam ini dengan berkah silaturahim dapat ngobrol, dapat cerita-cerita. Nah, kalau ada yang perlu disampaikan, sampaikanlah. Nah, ini berkah silaturahim. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Apalagi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yursa'alahu fi atharihi, dan Allah akan panjangkan umurnya dengan jalan dengan wasilah silaturahim. Insya Allah Allah akan panjangkan umur kita semua di jalan yang diridhoinya. Amin, Allahumma amin. Dah, boleh kita buktikan Pak. Kata baginda Rasul, yang suka silaturahim Allah akan panjangkan umurnya. Pak, Bu, kata orang, ini tolong kalau salah diluruskan. Kata orang, ciri orang panjang umur, kalau orang itu panjang umur, ciri-cirinya itu dia masih bertemu, masih berjumpa dengan kawannya, dengan saudaranya. Itu ciri orang panjang umur. Betul salah? Betul salah? Malam ini kita jumpa tidak? Berapa waktu yang lalu kita jumpa di Dusun Jatimoro. Malam hari ini kita berjumpa. Itu tanda kita panjang umur. Jadi kalau orang tak panjang umur itu Pak, contoh nih, contoh. Besok pagi di masjid ada pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muhammad Apif, umpamanya. Umpama Pak Wali, ayah contohkan Pak Wali. Nah itu contoh aja. Ibu di belakangnya diaminkan Bu, contoh aja ini. Nah, apa kata kita? Bapak itu meninggal ya. Oh berarti tak jumpa lagi kita selama-lamanya. Nah kita tidak akan jumpa lagi selama-lamanya, tapi dengan wasilah silaturahim malam hari ini Allah masih pertemukan kita. Ini tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala masih panjangkan umur kita. Amin, Allahumma amin. Dan bersyukurnya kita Bapak Ibu, panjang umur itu biasa. Biasa Pak, panjang umur itu biasa. Tapi yang luar biasa, Allah panjangkan umur kita. Allah panjangkan umur kita, Allah tambahkan umur kita. Ditambahkan umur kita itu kita berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sekedar panjang umur, tapi ini adalah umur yang berkah. Alhamdulillah. Yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin", tidaklah jikalau suatu kaum yajtami'una fi baitin, berkumpul di satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka lakukan kumpul di rumah Allah? Yadhkuruna ayatan min ayatillah. Di rumah Allah mereka sebut, mereka baca ayat-ayat Allah. Ini tadi dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang kita sedang membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran. Sholat berjamaah kita baca ayat Al-Quran. Belajar Al-Quran, baca ayat suci Al-Quran. Belajar mengaji,
baca ayat suci Al-Quran. Pengajian, baca ayat suci Al-Quran. Yasinan, wiridan, tahlilan, baca ayat suci Al-Quran. Apa yang Allah akan berikan kepada kita? Yang pertama, nazalat ilaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan di tengah-tengah kita. Pak, 3 kali saya manggil baru jawabannya ada. Bu, oh Bu, saya boleh tanya, ibu-ibu tenang nggak sekarang? Saya yakin ibu-ibu tenang sekarang. Saking tenangnya, ibu-ibu lupa kalau ada di antara ibu-ibu yang datang ini, mohon maaf, bajunya belum lunas cicilannya. Ada, saya tahu jilbabnya warna, tak boleh disebut. Dan ingat, kita mudah kepikiran itu. Kenapa Allah turunkan ketenangan, Pak? Oh Pak, Bapak-bapak tenang dah. Saya yakin bapak-bapak tenang. Jadi mohon maaf Pak, jikalau selama saya menyampaikan tausiah ini ada bapak-bapak duduknya nyandar. Mohon maaf yang nyandar. Duduknya nyandar sambil duduk begini model duduknya. Kenapa tuh Pak? Nah, itu tanda mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak. Kalau kita senang datang ke rumah Allah, hadir di rumah Allah, kita perdengarkan dan baca ayat-ayat Allah, sudah begitu ketentuannya, di mana-mana begitu. Coba kalau Pak percaya, bapak-bapak, nanti besok hari Kamis, Jumat nanti ketika khatib naik ke atas mimbar, itu kan di antara rukunnya ayatul Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Itu Pak, lihat aja maaf, rata-rata kalau di Sungai Salak, kalau di Sungai Salak rata-rata begini Pak. Makanya ibu-ibu, Bu, cobalah ibu kalau suaminya pulang dari masjid sholat Jumat, itu coba ditanya suami kita itu, Pak, judul khutbahnya apa tadi Pak? Pernah tanya gitu? Pernah Bu? Enggak, karena di sini lingkungan pasar Pak. Sama di Sungai Salak itu, masjidnya di lingkungan pasar. Itu ibu-ibunya nggak pernah tanya, Pak, judul khutbah tadi apa Pak? Nggak pernah. Paling-paling ibu-ibu itu kalau suaminya mau pergi sholat Jumat, dia bilang pesan, Pak, nanti Pak kalau Bapak sholat Jumat pulang, tolong belikan nanti ikan asin 1/2 kilo, belacan 2 mata, habis itu sayur pucuk ubi 2 ikan. Jangan lupa. Jadi suami Pak dengar khutbah itu ingat jadi ikan asin, belacan, pucuk ubi. Itu aja ingatannya. Memang begitu rata-rata kalau sudah sholat Jumat tuh Pak, jemaah itu begitu. Ada pernah saya jumpa begini Pak. Tidak lama kemudian keluar sarang walet. Apa tuh? Gilar Pak. Liur. Ada Pak, cuma hati-hati kalau liur itu kan 2 macam kata ulama. Ada liur yang cairan dalam mulut nih, itu masih dimaafkan. Tapi kalau cairannya itu yang keluar cairan dari dalam lambung, nah itu biasanya warnanya agak kekuning-kuningan, mohon maaf, baunya agak bacin-bacin sedikit. Itu kalau Bapak Ibu mau lihat, nanti setelah acara ini pulang kan? Pulang ke rumah, masuk ke kamar, tengok ke kamar kita masing-masing, di bantal kita masing-masing. Kalau di bantal itu ada peta Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, itu tak lain lagi tuh. Jadi ketika kita datang ke rumah Allah, di rumah Allah itu kita baca ayat-ayat Allah, nazalat ilaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan di tengah-tengah kita. Jadi Pak, Bu, kalau mau kita program, nanti titip Pak Dhani, kalau bisa program kita itu nanti masukkan supaya masyarakat kita ini mau memakmurkan, meramaikan rumah-rumah ibadah, rumah-rumah masjid dan surau yang ada di lingkungan. Masukkan itu. Kenapa? Kalau mau kita diberi ketenangan dan ketentraman dalam hidup ini, satu dulu programnya, makmurkan rumah-rumah Allah yang ada di kampung kita. Padahal kita ini kan punya program, Pak Wali punya program pemerintah
Itu di antara programnya adalah bantuan langsung tunai. Itu apa dia? Nah, itu sebulan 300. Ada dapat tuh? Ada dapat? Itu kan program bagi-bagi duit, bagus. PKH ada, BPNT bagi-bagi beras segala macam, bagus. Tapi bagus itu seharusnya itu mendatangkan ketenangan buat masyarakat. Tapi kenyataannya di berbagai tempat, di sana Pak Wali, lain di sini, di sana, itu Pak kadang-kadang timbul masalah. Karena apa? Ada yang dapat, ada yang tak dapat, betul? Nah, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Yang dapat enaklah, apa kata kawan? Enaklahnya dapat BLT. Kata yang dapat, iyalah tahanlah beli-beli beras untuk 2 bulan. Nah kan? Nanti ada yang tak dapat, berbunyi yang tak dapat itu. Kenapa tak dapat? Aku ini tak dapat, padahal aku ini susah lah. Si anu tuh mending lah, lebih kaya sedikit, padahal susah aku lagi, tak dapat lagi. Lalu ada kawannya yang jawab, tahu tak? Ngapa? Kamu tak dapat, si anu itu dapat. Kenapa sebabnya? Karena si anu itu bubuhan Pak RT. Nah, Pak RT pula. Pak RT pula kita salahkan Pak Wali. Padahal kata Pak Kades, kata Pak Wali, Pak RT tolong didata warga kita nih baik-baik. Ini kriterianya dari kabupaten sudah ada, dari pusat sudah ada yang berhak menerima ini. Jangan salah lagi. Sudah berusaha Pak masih disalahkan, ribut aja di tengah masyarakat. Ada Pak. Makanya kalau mau kita diberi ketenangan dan ketentraman, mulai dari memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa wasyat bihimur rahmah. Kita akan dapat rahmat Allah. Kalau masyarakat kita ini ingin dapat rahmat Allah, makmurkan, ramaikan rumah-rumah Allah yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan banggakan, Allah akan sebut kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah ingin tunjukkan, wahai para malaikatku, turun kemana ya Allah? Ke Bagan Jaya. Turun ke Bagan Jaya. Di mana ya Allah? Di Masjid Fanur Rahman. Turun malaikat di sekeliling kita. Bapak Ibu, ada yang di luar? Ada yang di luar? Yang di luar ada tak lihat malaikat? Ada Pak, mereka itu hadir, cuma kita tak lihat. Mereka hadir menyaksikan, oh di sini ada hamba-hamba Allah. Mereka kumpul di rumah Allah. Apa kata mereka? Mereka baca ayat-ayat-Mu ya Allah. Apa kata mereka? Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Insya Allah belum selesai acara kita malam hari ini, belum keluar kita dari masjid ini, insya Allah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jam 10 lewat sudah. Kita sampai jam berapa Pak, Bu? Tak usah lama-lama. Sampai jam berapa ya? Jam 2. Sampai jam 2. Sanggup sampai jam 2? Kalau Bapak Ibu sanggup, saya tak sanggup. Mohon maaf. Kami besok masih ada acara. Nah, hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya tahun ini Bapak Ibu, peringatan Maulid ini saya selalu kasih judul. Singkat saja Pak judulnya. Jangan lupa bahagia. Itu aja. Saya selalu kasih judul dimanapun saya ceramah, peringatan Maulid ini jangan lupa bahagia. Kenapa? Kita diperintah oleh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah olehmu bi fadlillah, dengan karunia yang Allah berikan kepadamu, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Rahmat Allah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan dilahirkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika, karena itu,
falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Jadi kita gembira atau disuruh pada peringatan Maulid Nabi kali ini. Lawan gembira atau apa Pak? Sedih, marah. Sekarang Pak, sudah ada orang yang marah melihat orang peringatan Maulid Nabi. Ada sekarang di Indragiri Hilir ini ada, tapi tak boleh disebut orangnya. Dah ada apa peringatan Maulid? Tak ada zaman Nabi itu Maulid, zaman sahabat tak ada Maulid. Apa macam itu? Jadi kita sekarang ini melaksanakan Maulid ini ada yang protes Pak. Padahal apa, kita ini tidak menyusahkan orang, datang dimudahkan orang. Panitia mengadakan Maulid, tadi ada yang menyumbang, ada sedap ini. Tak ada yang disusahkan kita nih Pak. Datang dikasih makanan, datang kita bergembira. Nah inilah ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, basyirah wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi kita bersyukur dengan peringatan Maulid ini, jangan lupa kita gembira. Walaupun Pak, mohon maaf, kita di rumah bapak-bapak kalau pulang ke rumah ini kan tak sama kita nih Pak, beda-beda. Kalau di rumah rata-rata bapak-bapak ini kalau di rumah, sampai di rumah itu Pak, istrinya apa tuh Pak? Betul Pak? Nah kan betul kan? Nah, rata-rata ibunya ngomel aja. Jadi Pak, kalau istrinya ngomel Pak, bawa senyum aja. Bapak tahu ada orang terkuat, orang tergarang di dunia, namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh Pak, kalau ngetuk pintu, tok, Assalamualaikum. Rasul itu sedang berkumpul dengan istri beliau, sedang bergurau di rumah. Istri beliau tuh langsung lari di belakang. Ada Umar. Apa takut dengan Umar digarang? Nah gitu kan. Nah, lari Pak. Saking itu Umar itu luar biasa wibawanya. Umar yang luar biasa itu Pak, garang. Semua orang takut dengan Umar itu. Tapi ketika Umar pulang ke rumah, nah, itu lebih garang istrinya lagi. Nah, itu satu ketika ada sahabat Abu Darda. Abu Darda nih Pak, sahabat yang istrinya nih ngomel terus di rumah. Wow, habis diocehi terus sampai tidak tahan Abu Darda ini. Kata Abu Darda, kalau begini, waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab, aku mau melaporkan ini kepada Umar bin Khattab, pada khalifah. Aku minta pendapat, apa kira-kira istriku ikut ceraikan aja? Payah istri begini, bukan ikut cek aja, ngomel aja, habis hari-hari suami dibentak terus. Singkat cerita Pak, datang Abu Darda, baru ketok pintu, belum tok, belum itu, baru tok, terdengar suara Umar bin Khattab waktu itu sedang diomeli oleh istrinya. Nah, lalu kata Abu Darda, aku datang ke sini mau melaporkan tentang istriku yang ngomel aja. Ternyata Umar lebih parah lagi diomeli oleh istrinya. Tak jadilah aku melapor, balik aja lah. Lalu Umar mendengar tadi ada orang ketok pintu satu kali. Ini kayaknya ada orang, dibuka pintu itu. Sekalinya Abu Darda sudah berjalan mulai pulang. Sini nih. Ngapa wahai sahabat? Umar, saya tadi mau melaporkan tentang istri saya yang ngomel aja kerjaannya. Tapi ternyata saya sampai ke sini, saya lihat engkau lebih parah lagi diomeli oleh istrimu. Tidak jadi aku melapor Umar. Aku mau balik aja lah. Apa kata Umar ketika itu? Wahai sahabatku, biasalah kalau wanita tuh ngomel-ngomel aja, tak apa-apa, tengokkan aja lah ya. Capek dia berhenti sendiri nanti. Dia kan capek, kasihan, dia ngurus anak, dia cuci pakaian, dia masak, dia ngurus ini, ngurus rumah, bersih-bersih rumah. Kemudian dia capek, dia lampiaskan dengan dia ngoceh-ngoceh. Biarkan aja, tengokkan aja, tak apa-apa lah. Nanti berhenti sendiri. Nah, itu apa? Jadi enjoy aja Umar menghadapi istri yang suka ngomel-ngomel.
Jadi bapak nanti kalau ada istri ngomel di rumah, mau bawa model rumah boleh, anggap saja itu lagu hiburan. Nah, atau dengan cara Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib Pak, itu istrinya adalah Sayyidah Fatimah. Itu sering juga Fatimah itu diceritakan, ada ulama menceritakan Fatimah ini sering juga ngomel-ngomel di rumah. Itu putri baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang namanya manusia begitu Pak, tidak masalah. Itu kan Kak, masalah anu saja, hari-hari biasa saja. Bisa kadang ada clash cekcok dengan suaminya di rumah tangga itu biasa gitu. Nah singkat cerita, kalau Ali tidak Pak beda. Kalau Ali itu diomeli oleh istrinya, Ali dia ditinggalkannya, diomeli oleh istrinya ngomel-ngomel, Ali pergi ke masjid. Apa yang dilakukan oleh Ali? Ali pergi ke masjid, Ali tidur di masjid. Nah, baring di masjid Pak. Daripada pening-pening dengan istri ngomel, baik aku ke masjid, itikaf atau tidur kan? Nah, Pak, Bapak mau pilih yang mana kira-kira? Jadi nanti Pak Wali, Pak Kaum, nah, kalau ada tengok jamaah kita bapak-bapak agak siang-siang tidur dia di masjid ini, nah, hampir tuh kena marah oleh istrinya. Nah, tidak apa Pak. Jadi yang penting kita senang aja, jangan terlalu diambil pusing. Kita kan istri ngomel, suami ngomel, ambil pusing jadi beban pikiran, akhirnya berkelahi, bertikai. Dulu ada Pak, seorang orang soleh, diceritakan beliau ini wali min auliyaillah, namanya Syekh Abdurrahman Badal Khabar, mungkin pernah kita mendengar. Jadi Syekh Abdurrahman ini Pak, sama ini masalahnya nih. Syekh Abdurrahman ini istrinya ngoceh aja di rumah, hari-hari ngoceh, setiap hari ngoceh Pak. Ini Syekh Abdurrahman ketika istrinya ngoceh pening juga Pak, pening. Syekh Abdurrahman ini ditinggalkannya istrinya, berhari-hari ditinggalkannya pergi ke gunung, ke hutan, naik gunung, naik bukit, itu ditinggalkannya di situ. Kalau kita ada mana Pak? Nah, kalau istri ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, Bapak tinggalkan kemana? Hati-hati Ibu, kalau Ibu sering ngomel, itu suami Ibu bisa pergi ke warung kopi. Nah, sampai ke warung kopi nanti kata pelayan warung kopi, pesan apa Bang? Nah, Ibu ngomel di rumah di warung kopi, ramah orangnya. Nah, ini bayar bisa tak balik 2 hari ini. Singkat cerita, Syekh Abdurrahman ini ditinggalkannya istrinya, dia pergi ke gunung, naik ke bukit, ditinggalkan berhari-hari, sampai ke tengah bukit mengasingkan diri. Jumpa ada 2 orang yang di atas bukit itu sedang bermalam juga di atas. Lalu Syekh Abdurrahman ketika itu menyampaikan, wahai tuan-tuan, bolehkah saya ikut bergabung di sini? Kata orang yang berdua ini, boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya kalau mau ikut gabung di sini, kita punya tugas hari ini yang cari makanan ini, hari ini besok yang cari makanan ini, besoknya lagi yang cari makanan ini. Adil kita gantian cari makan nanti ini. Terserah nggak mau cari di mana, mau turun ke gunung, mau turun ke kampung bawah, boleh. Boleh kata Syekh Abdurrahman, tak apa-apa. Paling saya nanti turun ke kampung ke bawah lagi. Diomeli istri, omeli tak apa-apa. Singkat cerita Pak, hari pertama itu giliran orang yang 2 tadi berdoa, orang berdua tadi bertawassul. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa khususan Al-Fatihah. Setelah itu baca, ya Allah turunkanlah makanan ya Allah. Tiba-tiba Pak datang 1 talam makanan 1 talam turun ke bawah. Mak, kata Syekh Abdurrahman, hebat orang ini, tinggal berdoa aja, bertawassul, langsung turun makanan 1 talam. Saya ini gimana besok nih? Nah, hari kedua kawan yang 1 lagi, dah bila hadratin Nabi Mustafa tawassul, sudah tawassul, baca doa lagi, ya Allah dengan berkah walimu itu ya Allah,
turunkanlah makanan kepada kami ya Allah. Tiba-tiba turun lagi Pak, 1 talam makanan. Aduh, kata Syekh Abdurrahman, 2 orang ini mantap nih, senior. Baru minta doa saja, berdoa mengangkat tangan sudah turun makanan. Besok saya macam mana nih? Besok giliran saya harus cari makan. Dah sampailah waktu besok Pak, sampai waktu besok itu pening Syekh Abdurrahman, gimana caranya? Akhirnya coba aja lah dengan niat Bismillah ya Allah, bila hadratin Nabi Mustafa, aku bertawassul dengan apa yang ditawasuli oleh orang berdua ini. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Ya Allah, turunkanlah makanan ya Allah, turunkanlah makanan ya Allah, turunkanlah makanan. Tadi turun 1 talam Pak, tiba-tiba turun 3 talam turun makanan dari langit. Nah, 3 talam turun makanan dari langit. Terkejut orang 2 tadi. Aduh, ini lebih senior lagi daripada kita nih. Kita dapat 1 talam, ini orang dapat 3 talam sekali minta. Mantap betul. Bertanya apa orang yang berdua nih? Wahai saudaraku, apa yang kau baca tadi? Aku yang kau baca tadi bisa dapat 3 talam. Kami dapat 1 talam cuma. Lalu kata orang 2 nih, kami bertawassul kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ditanyanya yang dapat 3 talam dari Syekh Abdurrahman, ditanya dengan siapa bertawassul? Aku ini tak tahu. Yang bertawassul itu adalah yang kalian tawassul itu. Aku cuma bilang ya Allah, aku bertawassul dengan nama wali yang ditawasuli oleh orang yang berdua ini. Lalu ditanya oleh Syekh Abdurrahman, kalian berdua bertawassul dengan siapa? Kok bisa dapat itu dapat 1 talam itu? Kata orang 2 itu menjawab, kami dapat isyarat dalam mimpi. Ada di bawah kampung itu seorang wali min auliyaillah. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi wali karena hari-hari dia sabar diomeli oleh istrinya. Namanya adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dalam hati Syekh Abdurrahman, itu kan saya yang diomeli oleh istri saya. Kok saya jadi wali pula? Nah, Bu, mau suaminya diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau? Nah, nanti pulang ke rumah omeli aja suaminya. Insya Allah Pak, tak lama kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Pak, jadi kita senang aja Pak hidup di dunia ini. Karena Pak, itu ciri kekasih Allah. Orang itu hidupnya senang. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak takut menghadapi kehidupan dunia ini, wa la hum yahzanun, mereka itu tidak pernah bersedih dalam menjalani kehidupan ini. Karena kenapa? Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting luruskan niat kita, yang penting jaga hati kita, semata-mata kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan maulid kita malam hari ini, jangan lupa kita hidup bergembira dengan ibadah, bergembira dengan amal soleh, bergembira dengan menuntut ilmu, bergembira dengan dekat dengan para ulama-ulama kita. Insya Allah kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.